Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang saya cintai, yang saya banggakan, siswa-siswi SMP Negeri 1 Wangon, baik kelas 7, 8 maupun kelas 9, bahwa saat ini kita sedang memasuki bulan Ramadan, bulan puasa. Kita diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh. Khusus di SMP Negeri 1 Wangon, ada kegiatan pesantren Ramadan yang wajib diikuti oleh siswa-siswi yang beragama Islam. Untuk kegiatan kali ini berupa ceramah keagamaan yang tentu kalian dituntut atau diminta untuk merangkum kemudian dilaporkan. Untuk itu silakan simak baik-baik ceramah yang akan Bapak sampaikan ini. Bahwa puasa Syam berkaitan juga dengan sisi yang lain, yaitu masalah fisik kita, tubuh kita. Bahwa tubuh kita ada perubahan yang namanya perubahan jam tubuh. Artinya selama atau sebelum kita puasa, ini kita contohkan dengan makan minum. Sebelum puasa atau di luar bulan Ramadan, kita terbiasa makan sehari 3 kali. Katalah pagi hari, kalau kita sedang sekolah itu sebelum berangkat sekolah, ya jam 6 sampai jam 7, sekitar itu sarapan, minum. Kemudian siang mungkin juga di sekolah ataupun sudah pulang, ya mungkin jam 1, jam 2 makan siang, dan nanti ada lagi makan malam atau sore hari, mungkin sehabis isya. Itu jam tubuh di luar bulan Ramadan. Tapi begitu di bulan Ramadan, jam tubuh kita itu, kebiasaan kita itu berubah. Bahwa untuk makan minum tidak boleh di siang hari, ketika matahari terbit sampai terbenam, ya. Karena untuk makan sahur contohnya itu adalah sebelum terbit fajar, bukan terbit matahari, terbit fajar matahari, ya sekitar ya jam 4:30 untuk sekarang ini, jam 4:30 begitu subuh itu kita mulai berpuasa, dan sampai nanti terbenamnya matahari. Terbenam matahari itu sekitar ya jam 5:30 atau jam 6 kurang. Artinya untuk di Indonesia saat ini kita itu 13 jam. Dari 4:30 pagi sampai 5:30 sore, 13 jam kita berpuasa. Ini adalah perubahan jam tubuh kita. Selama 13 jam itu kita tidak makan, tidak minum. Ini contohnya. Ya, jadi terpulang kepada fisik kita masing-masing, apakah kita siap apa tidak, kuat apa tidak. Nah, ini biasanya ini berkaitan dengan usia. Kalau usia masih balita ataupun masih anak-anak begitu, ya tentu tidak kuat. Untuk kalian atau ya, waktu masih di SD, mungkin waktu kelas 1, kelas 2 mungkin belum kuat puasa sehari, ya paling hanya sampai duhur terus buka puasa. Tapi sekarang setelah usia SMP, usia belasan tahun, mestinya atau umumnya sudah kuat sehari penuh untuk berpuasa selama 1 bulan penuh. Itu harapan Pak Guru begitu. Indonesia masih mending 13 jam. Tentu ada negara lain yang lebih dari 13 jam. Ya negara-negara di mendekat ke kutub utara sekarang, ya kalau mendekat ke kutub utara, negara di sana itu lebih dari 13 jam. Negara semacam Norwegia, Finlandia, ya itu sana sampai mungkin ya hampir mendekati 20 jam, ya. Jadi kita Indonesia di daerah tropis yaitu 13 jam. Bahwa selama beribadah puasa ini kita
harapan untuk meningkatkan ibadah kita. Ya, dalam kegiatan Ramadan kalian tentu ada tugas-tugas tentang sholat fardu, sholat 5 waktu, ya, tentang ibadah amalan baca Al-Quran dan seterusnya sampai sholat sunnah tarawih begitu. Itu silahkan dimaksimalkan selama bulan Ramadan. Untuk materi Pak Guru kali ini singkat saja, Pak Guru akan membuat materi berjudul SMS, ya, singkatannya SMS. Ada 4 macam kepanjangan SMS, ya. Ini satu, ya. Satu, S senang, ya. M-nya itu melihat. Terus S1 ini lagi melihat orang lain senang, ya. Senang melihat orang lain senang. Itu pertama. Yang kedua, SMS juga sedih melihat orang lain sedih. SMS, sedih melihat orang lain sedih. Yang ketiga, SMS juga, yaitu senang melihat orang lain sedih. Yang ketiga, senang melihat orang lain sedih. Dan yang keempat, sedih melihat orang lain senang. Yang keempat, sedih melihat orang lain senang. Nah, silakan 4 macam ini kira-kira mana yang baik untuk kita, mana yang perlu kita ikuti dan mana yang kita hindari, ya. Yang kita simpulkan begini, yang kita patut ikuti adalah kepanjangan SMS yang pertama dan kedua. Ya, saya ulangi, yang perlu kita ikuti, yang kita perlu pelajari, kita pedomani adalah singkatan SMS yang pertama dan kedua. Yang pertama yaitu senang melihat ketika orang lain mendapat kesenangan. Juga yang kedua, sedih ketika melihat orang lain menderita suatu hal yang membuatnya sedih, ya. Jadi pertama, senang melihat orang lain senang. Yang kedua, sedih ketika melihat orang lain sedih. Ini yang perlu kita kita ikuti, kita bersimpati, berempati kepada mereka. Yang perlu kita hindari adalah nomor 3 dan 4, yaitu senang ketika melihat orang lain sedih, ya, senang melihat orang lain sedih. Dan yang keempat ini juga sama, jangan kita lakukan, yaitu sedih ketika melihat orang lain mendapatkan kesenangan. Kita ambil contoh saja di lingkungan sekolah, ketika kita belajar, kita mencari ilmu, itu ada yang sukses, katalah dalam lomba-lomba begitu, ya, lomba baca puisi, lomba olahraga, ya, lomba akademik, ranking, ya. Itu tentu kalau kita yang teman yang baik, teman yang berbudi luhur, itu ketika melihat teman kita senang karena juara dan sebagainya, kita harus ikut senang, ya. Jadi senang melihat orang lain senang. Ini contoh saja, ya. Atau kebalikannya, ketika teman kita menderita hal yang sedih, yang mama tadi ikut lombanya ternyata tidak juara padahal dia sudah optimis juara begitu, teman kita itu sedih. Nah, kita, ya, nomor 2 tadi ikut sedih, ya, sedih melihat orang itu sedih. Itu yang kita harapkan ketika bersosial, ketika kita berhubungan sosial dengan teman dan sebagainya, itu begitu, nomor 1 dan 2. Jangan sampai kita seperti nomor 3 dan 4, ya. Nomor 3 yaitu senang ketika melihat orang itu menderita kesedihan. Ya, contoh tadi, teman kita ditunjuk untuk mengikuti lomba, ternyata lombanya kalah, ya, lombanya kalah begitu. Nah, tentu ketika teman kita itu mengikuti lomba, dia sudah optimis juara, menang, tapi tiba-tiba kalah, ya tentu anak itu kecewa, sedih. Nah, kita jangan langsung senang, ya, senang melihat orang lain itu sedih, jangan sampai. Kita harus bersimpati, ya, ikut memberi harapan kepada teman kita, ya, jangan sampai ngelokro begitu. Kita harus ya, memberi nasihat begitu. Jadi kita harus ikut sedih ketika teman kita sedih, ya. Jadi jangan sampai nomor 3 tadi, sekali lagi, kita malah senang, gembira ketika teman kita menderita kesedihan, itu jangan sampai. Ataupun
Nomor 4 juga jangan sampai, yaitu ketika sedih, ketika kita melihat teman kita senang, kita sedih. Ya, ketika melihat teman kita senang, kita sedih. Teman kita juara begitu, ya juara lomba, nah kita jangan terus sedih. Ya, ini jangan sampai. Saya kira demikian ya. Jadi ada 4 hal yang perlu kita perhatikan, kita bersikap. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kalian ke depan dalam hal hidup bersosial. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.